Alhamdulillahilladzi ja'alana ummatan muhammadiyatan ummatan wasata linakuna syuhada bainan nas yaumal qiyamah walladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wal ukhuwah was salamah wal karamah wa amarna bitamassuki fi kitabillahi wa sunnati rasulillah wa aujaba alaina al-amra bil ma'rufi wan nahya 'anil munkar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi qad ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa kashafa al-ghummah wa jahada fillahi haqqa jihadi hatta atahul yaqin. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'in at-tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Jemaah sekalian yang kami hormati, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada pagi hari ini kita sama-sama dapat berkumpul, bermajelis, talabul ilmi, silaturahmi. Mudah-mudahan mendapatkan barakah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga tetap tercurah untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang kami hormati, melanjutkan kitab Lubabul Hadis. Kalau tak khilaf bab 5 ya, fi fadilatil iman, benar. Ada yang bawa kitab? Nggih. Fadilatul iman nggih? Ya benar. Halaman 12. Yang kitab bentuknya ini. Taib, saya akan membacakan, kemudian silahkan untuk ditirukan ya. Jadi kalau pas jadwal saya ngaji, yang punya kitab di bawah ya. Pas jadwal saya ngaji, yang punya kitab di bawah, supaya kita terbiasa megang kitab, dapat barokah dari kitab, tahu tulisan Arab. Nah, supaya tidak dikata orang Muhammadiyah tidak tahu kitab, karena selentang-selenting sering, wah wong Muhammadiyah nggak paham kitab, nggak pernah ngaji kitab. Makanya saya pakai kitab dan jamaah saya minta untuk membawa kitab, supaya kita itu tersambung sanad kita dengan para ulama-ulama kita terdahulu. Karena kita itu bisa tahu seperti ini karena jasa ulama-ulama kita terdahulu. Maka penting sekali yang namanya kitab ya. Dan belajar kitab itu lebih sistematis, lebih terstruktur. Kalau pulang dari Al-Manar pengen mengulang pelajaran, tinggal buka kitabnya, hadisnya tinggal dihafal. Jadi ada jelas yang kita hasilkan itu apa. Kalau mau diulang pelajarannya di rumah itu bisa. Kalau di Ta'lim Muta'alim, kitab Ta'lim Muta'alim itu dikatakan, kalau sekarang saya ngaji kitab begini, maka malamnya itu saya baca lagi minimal 5 kali. Itu baru nyantol. Padahal Ta'lim Muta'alim itu kitab tahun berapa? Ratusan tahun silam. Orangnya cerdas-cerdas. Itu pun sekarang yang saya baca diminta nanti malam ngulang 5 kali. Nah, kalau kita datang sini pulang nggak pernah buka lagi, gimana mau nyantol kan? Ya, jadi masuk kanan keluar kiri nanti. Kemudian materi yang kemarin saya pelajari nanti malam diulang 4 kali. Materi yang sebelumnya lagi nanti malam diulang 3 kali. Materi yang sebelumnya lagi nanti malam diulang 2 kali.
Materi yang sebelumnya lagi nanti malam diulang sekali. Jadi setiap malam itu kita membawa sekian kitab, sekian buku untuk kita ulang. Itu mengapa para ulama kita itu ilmunya banyak nyantol hafal. Karena memang belajarnya itu bukan hanya datang, tetapi ketika di rumah juga dibaca. Yang namanya Ibnu Sina itu kalau belajar malam sampai ketiduran baca buku. Yang namanya Imam Nawawi itu kalau udah baca begini lupa makan. Sampai kalau makan itu disuapin sama ibunya. Imam Nawawi karyanya banyak tebal-tebal. Jadi maka kalau mereka itu ilmunya luar biasa, memang hak mereka untuk dapat ilmu banyak. Karena belajarnya juga luar biasa. Nah, kalau kita ingin meniru mereka, setidaknya ke majelis kita bawa kitabnya, bawa bukunya. Di rumah jangan lupa habis maghrib atau sebelum tidur kita baca lagi, kita ulang lagi. Habis tua, enggak apa-apa, ilmu itu enggak ada istilah habis tua, itu enggak ada. Anaknya kita minta, anak belajar nak, kita juga nyontoin, kita bawa bukunya nih, abinya juga belajar, nih uminya juga belajar, ayo belajar bareng kan gitu. Jadi kita nyontoin sambil nungguin anaknya belajar, nungguin cucunya belajar, kita ikut belajar, bawa kitab, bawa buku, tulis apa namanya, baca, ngulang. Dan ilmu itu kadang aneh, karena kadang kita sekarang nggak terlalu paham, nanti malam pas buka begini, tahu-tahu oh ini ya yang tadi diterangkan sama ustadz itu gini ya, jadi baru paham. Kadang begitu, kadang besoknya enggak, besoknya lagi baru paham, oh ternyata ini ya. Itu yang namanya ilmu, maka harus sering yang namanya memutolaah, murajaah. Imam Ibnu Hazm Az-Zahiri itu konon belajarnya umur 30 tahun baru mulai. Tapi beliau menjadi imam besar, karyanya, bukunya berjilid-jilid luar biasa, dari semua cabang ilmu, dari fikih, dari filsafat, dari ilmu kalam, dari macam-macam. Ibnu Hazm luar biasa, ya. Maka perlulah kiranya kita belajar itu membawa kitab, karena kitab itu qayyid, pengikat. Kalau kita hanya mengandalkan otak kita itu kemampuannya terbatas sekali, sangat terbatas. Maka harus bawa kitab qayyid untuk mengikat supaya tidak lupa ya. Taib, saya bacakan hadisnya, silahkan tirukan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-imanu ma'rifatun bil qalbi wa qaulun bil lisani wa amalun bil arkani. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, al-imanu uryanun wa libasuhu at-taqwa wa zinatuhu al-haya'u wa thamratuhu al-ilmu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la imana liman la amanata lahu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, al-imanu fi sadril mu'mini wala yatimmul imanu
illa bitamamil faraidi was sunani wala yafsudul imanu illa bijuhudil faraidi was sunani faman naqasa faridatan bi ghairi juhudin uqiba 'alaiha wa man atammal faraida wajabat lahul jannah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-imanu la yazidu wa la yanqusu walakin lahu haddun ay ta'rifun bidhikri afradi furu'il imani fa in naqasa fa fi haddihi wa asluhu syahadatu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa iqamus salati wa ita'uz zakati wa shaumu ramadana wal hajju wa ghuslul janabati faman zada fi haddihi zadat hasanatuhu wa man naqasa fihi fa fihi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-imanu nisfani fa nisfun fis sabri wa nisfun fis syukri. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-imanu qaidul fathki la yaftiku mu'minun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam khalaqallahu al-imana wa haffahu wa madahahu bisamahati wal haya'i wa khalaqallahu al-kufra wa dhammahu bil bukhli wal jafa'i. Wa qala sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ahlul jannatil jannata wa ahlun narin nara amara Allahu ta'ala bi ay yakhruja minan nari man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal iman. Baik, saya terjemahkan. Yang bawa bukunya silahkan bisa dicoret-coret. Qala telah bersabdalah siapa an-nabiyyu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-imanu adapun iman
Al imanu adapun iman itu ma'rifatun pengetahuan bil qalbi dengan, kalau arti aslinya qalb itu jantung ya, cuman kalau orang Indonesia biasanya nerjemahin hati, tapi arti aslinya itu jantung, qalbun. Kalau hati itu kibdah. Ini terjemahan yang salah kaprah ya, terjemahan yang salah kaprah. Makanya kalau dalam hadis yang mengatakan inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasidal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Ketahuilah bahwa di dalam dirimu itu ada segumpal darah. Sekiranya segumpal darah itu baik, baik seluruh tubuh. Sekiranya buruk segumpal darah itu buruk seluruh tubuh. Apa itu? Ia adalah al-qalbu, jantung. Jadi arti aslinya al-qalbu itu jantung. Kalau jantung sehat, kita sehat. Kalau jantungnya lemah, kita lemah. Jantungnya pelan aja udah sek-sekan kita kan. Nah itu. Jadi maka Imam Ghazali ketika menerjemahkan al-qalbu itu panjang sekali, sampai mengatakan bahasanya letak ruh itu di jantung. Letak qalb ruh itu di jantung. Itu salah satu pendapat Imam Al-Ghazali. Bahkan an-nafs itu juga di al-qalb, di jantung ya. Bukan di hati. Kalau hati itu kan kalau bahasa Arabnya kibdah ya. Nah, pusatnya itu jantung bukan hati. Maka kalau di dunia kedokteran memang jantung ini pusat, sangat penting, sentral. Wa qaulun dan perkataan bil lisani dengan lisan, wa amalun dan amal perbuatan bil arkani dengan anggota tubuh. Jadi iman itu ma'rifatun bil qalb, benar-benar mengetahui. Nah, kalau kita hati bilangnya itu ya, mengetahui dengan sepenuh hati, sepenuh keyakinan. Maka orang kalau meskipun dia itu bersyahadat tetapi tidak yakin, maka syahadatnya tak berguna. Ya. Makanya di Jerman tapak suci orang-orang non muslim banyak ikut syahadat juga. Muslim enggak? Enggak muslim. Keluar tapak suci ya selesai kan? Karena syahadat hanya sebagai mantra. Jadi enggak ada gunanya. Karena dia enggak ada keyakinan dalam hati. Maka di daerah di sana di timur, Irian Jaya, di mana itu, yang banyak Universitas Muhammadiyah, mereka tetap bersyahadat, mereka tetap menyanyi lagu Sang Surya, Al-Islam agamaku, Muhammadiyah gerakanku, ya kan? Maka apakah mereka Muslim? Enggak juga, tetap non Muslim. Kenapa? Karena tidak ada keyakinan di dalam hati. Maka iman itu terpenting hati, keimanan itu. Ketika Ja'far bin Abi Thalib dan rekan-rekannya hijrah ke Ethiopia, maka raja Ethiopia itu beriman. Ya, meskipun dia menyembunyikan keimanannya, sehingga banyak yang nggak tahu kalau raja Ethiopia itu telah masuk Islam. Tidak banyak yang tahu. Bawahan-bawahannya, uskup-uskup, pendeta-pendeta nggak ada yang tahu, karena dia menyembunyikan keimanannya. Nah, tapi hatinya beriman. Maka ketika meninggal dunia, Rasul mengatakan kepada persahabat, mari kita doakan saudara kalian, karena saudara kalian baru saja meninggal dunia. Siapa itu? Raja Ethiopia. Dengan hati. Jadi iman itu terpenting hati. Wa qaulun bil lisan, tapi harus juga diucapkan dengan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Ketika sudah bersyahadat, maka dia sudah terkenal hukum Islam. Kalau hanya di dalam hati belum bisa terkena hukum Islam. Artinya apa? Kalau sudah bersyahadat, ketika dia itu perempuan, ada yang melamar laki-laki muslim, bisa nikah. Karena muslim menikahin muslimah kan? Ketika dia itu meninggal dunia, punya anak muslim, maka bisa mendapatkan
warisan, atau orang tuanya muslim, orang tuanya meninggal dunia, dia dapat warisan karena dia sudah bersyahadat, sudah muslim. Ketika dia meninggal dunia dikuburkan di pekuburan orang Islam. Ketika laki-laki dia sudah kita sholat, bisa ada yang makmum kan gitu karena sudah mengucapkan syahadat. Untuk di Indonesia tidak hanya cukup dengan mengucapkan syahadat, yang mu'alaf ketika sudah syahadat bersegeralah ngurus KTP-nya. Dari KTP kan ada tulisan Muslim, Kristen ya, Buddha. Itu sangat penting, sangat penting. Karena biasanya nanti ketika meninggal, nah ini kan kita ada bukti tuh Muslim. Ketika kita hendak mengurusi jenazahnya itu jelas, karena kadang rebutan loh, enggak anak saya ini masih Kristen kok, enggak dia Muslim, ini buktinya KTP-nya masih Kristen. Nah kan repot kita. Yang pertama. Yang kedua, kenapa kok ketika dia itu tidak mengurus KTP umpamanya, keluarganya yang gondeli, kenapa? Karena seumpama orang ini kaya, punya duit, maka harta warisannya kan akan ke orang Muslim. Kalau dia Muslim, anaknya Muslim. Kalau dia Kristen ya akan ke keluarganya Kristen. Jadi bukan hanya terkait dengan keimanan, tapi terkait dengan hak harta. Mereka gondeli supaya hartanya itu tetap balik ke mereka, enggak balik ke anak turunnya yang Muslim. Di samping kita sebagai saudara sama Muslim, kita punya kewajiban untuk mengurusin jenazah dia seperti halnya seorang Muslim. Maka kalau ada mu'alaf langsung segera diminta untuk ngurus KTP. Karena kita itu tidak tahu ajal itu kapan datang. Bisa jadi baru syahadat pulang malaikat Israel datang kan, kecelakaan atau apa, sangat mungkin. Karena kita tidak tahu kapan ajal itu datang. Maka penting untuk kemudian mengurus KTP. Dulu pernah ada wacana-wacana supaya KTP itu agama Islam dihapus saja, diskriminatif. Maka ketika ada yang mengusulkan penghapusan identitas agama, kita sebagai Muslim wajib menolak. Karena ini penting identitas itu. Seumpama ada orang kecelakaan di jalan, ya kita tahu dia Muslim enggak dari mana? Cukup lihat KTP, oh Muslim, sholati, urus jenazahnya sebagai seorang Muslim kan gitu. Sambil nunggu keluarganya atau apanya kan kita bisa mengurus sesuai dengan syariat Islam. Nah, kalau enggak ada, ini Muslim bukan ya? Nah, kan repot itu. Maka usulan-usulan penghapusan identitas agama di KTP wajib kita tolak. Itu penting, identitas itu penting. Dan kita sebagai seorang Muslim harus bangga, saya Muslim kan gitu. Jangan kemudian justru seorang Muslim kok menyembunyikan keislamannya, tidak mau menampakkan keislamannya, itu jangan sampai. Kecuali dia di daerah-daerah non Muslim, daerah konflik, kalau dia memunculkan identitas keislamannya, dia bisa membahayakan dirinya, ditangkap, disiksa, dibunuh. Nah, di sini boleh kita bertakiyah. Takiyah itu apa? Menyembunyikan identitas keislamannya. Dulu sahabat Yasir begitu, ya, keluarganya ditangkap semua, ya, termasuk Sumayyah ditangkap. Maka ketika disiksa dia diminta, wahai Yasir, bilang saya nyembah Lata, bilang saya nyembah Uzza, ngikutin. Kenapa? Karena disiksa, pakai besi panas diselamati, dia nggak kuat, akhirnya dia mengatakan kekafiran dan dilepas. Ketika dilepas langsung datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, musibah ya Rasulullah. Memang ada apa kok musibah? Musibah ya Rasulullah, saya telah mengucapkan kekafiran. Emang kenapa? Saya ditangkap, keluarga saya ditangkap, saya disiksa, saya nggak kuat. Kata Rasul apa? Apakah hatimu tetap beriman? Hati saya tetap beriman. Sudah, kalau kamu ditangkap lagi, bilang lagi seperti itu, tidak apa-apa. Artinya takiyah itu di dalam kondisi tertentu boleh untuk menyelamatkan jiwa kita, ya. Tapi dalam kondisi kita Muslim kanan kiri semuanya Muslim kok menyembunyikan keislamannya, itu namanya aneh. Wa amalun bil arkan, membuktikan dengan perbuatan. Ya Muslim ya sholat, Muslim ya zakat, Muslim ya berperilaku seperti seorang Muslim. Muslim kok korupsi,
300 triliun ngisin-isin ke ya. Itulah, maka ada apa ya, kita itu berada di negeri muslim, masyarakat muslim, mayoritas muslim, tapi perilaku pejabat kita banyak yang tidak mencerminkan sebagai muslim ya. Yang namanya sikut-sikutan kanan kiri, yang namanya korupsi luar biasa. Mosok negara muslim terbesar korupsinya juga nomor 1, kalah dengan Jepang yang non muslim hampir 0%. Ya, negara-negara mereka itu korupsi hampir 0%. Jadi kalau ada HP jatuh di jalan, besok masih ada. Kalau nggak ada berarti ini HP ada di kantor polisi, kita lapor polisi, ada. Kita HP dipegang aja diambil. Halo, udah turun nggak ada itu kan? Dipegang itu. Ada sana jatuh aja aman itu. Padahal mereka non muslim. Maka dulu Imam Muhammad Abduh itu ketika dibuang di Prancis, mengatakan begini, saya ini di negara kafir, tapi saya kok melihat Islam di sini. Beda ketika saya itu berada di negara-negara muslim, kayak nggak ngelihat Islam. Kenapa di Prancis yang jam 6 mulai kegiatan ya jalan, ya rapi, ya disiplin, ya bersih, kan begitu. Wa an-nadzafatu minal iman, kebersihan sebagian dari iman, tapi justru di negara-negara muslim kebersihan kurang terjaga. Kita ayat Al-Qur'an wal asri kita baca, wadduha kita baca kan? Wal laili kita baca, demi masa, demi waktu malam, demi waktu subuh, demi waktu duha, demi waktu aja. Tapi siapa kita yang memanfaatkan waktu dengan baik? Justru orang-orang barat, orang-orang non-muslim yang mereka itu pandai memanfaatkan waktu. Padahal semua waktu dari pagi sampai malam itu dijadikan sebagai sarana sumpah oleh Allah. Demi waktu pagi, demi waktu duha, demi waktu asar, demi waktu malam. Masya Allah, saking pentingnya waktu. Nah, ulama generasi kita dulu luar biasa, tabiin zaman sahabat, generasi awal. Makanya umat Islam cepat sekali berkembangnya. Pada masa sebelum Islam datang, Mekah Madinah tidak apa-apa dan bukan siapa-siapa. Belum ada yang namanya kerajaan negara di Madinah, belum ada sejarah negara. Adanya negara Romawi yang luar biasa besar, yang menguasai seluruh Eropa, menguasai Syam, menguasai Afrika. Ada Persia yang berada di timur, di Iran, di Irak, Afghanistan, wilayah Tantan semuanya itu dikuasai Persia, negara yang besar, dua kekuasaan luar biasa. Madinah itu nggak ada negara, Mekah nggak pernah ada negara. Mata uangnya pun pakai dirham dan dinar, yang itu aslinya mata uang Romawi dan Persia. Kadang nggak punya mata uang sendiri, uang bukan negara. Tapi ketika Islam datang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW, pada masa Umar bin Khattab saja Persia runtuh di bawah kekuasaan kaum muslimin. Pada masa Umar bin Khattab, kekuasaan Romawi langsung menyusut sampai Mesir yang dulu kekuasaan Romawi menjadi kekuasaan kaum muslimin. Syam, Al-Quds yang dulu berada di bawah kekuasaan Romawi berpuluh-puluh tahun, ratusan tahun, jatuh ke tangan kaum muslimin hanya dalam waktu yang tidak lama. Nggak nyampe 100 tahun umat Islam itu wilayahnya sudah menguasai dunia. Kenapa? Karena itu mempraktekkan Islam. Maka para ulama kita mengatakan, kalau kita pengen maju umat Islam, pegang ajaran Islam. Semakin kita tidak memegang ajaran Islam, makin mundur kita. Karena memang nilai-nilai keislaman itu ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Maka ada salah seorang intelektual asar Mesir, namanya Hasan Hanafi, sering dianggap sebagai tokoh sekuler Islam kiri, punya buku proyek besar banyak itu, 7 jilid atau 8 jilid, Al-Islam Al-Yasari itu Islam kiri. Dia mengatakan apa? Poros peradaban Islam itu Al-Quran dan Sunnah. Padahal sekuler, itu orang sekuler, tapi mengatakan begitu. Poros peradaban Islam itu Al-Quran dan Sunnah.
Muncul ulumul hadis untuk apa? Supaya kita bisa tahu tentang ilmu hadis, supaya Islam terjaga. Muncul ulumul Quran, muncul tafsir, muncul syarah hadis dan lain sebagainya. Bahkan awalnya sejarah, buku-buku sejarah, awalnya kan sejarah-sejarah untuk para khalifah apa macam-macam sehingga berkembang. Bahkan ilmu matematik itu kan awal-awalnya kan untuk faraid, untuk waris. Tapi akhirnya kan berkembang. Sampai kemudian para ulama-ulama Al-Khwarizmi yang ahli matematik yang sangat luar biasa, teori aljabar yang sampai sekarang masih dipakai, ya. Ibnu Haytham, ilmu optik yang sampai sekarang berkembang, kamera, HP dan lain sebagainya kan. Jasa siapa? Ibnu Haytham, ahli optik asal Mesir. Itu pertama kali ilmu dirgantara di mana? Di Andalus. Sebelum Barat meneliti tentang pesawat terbang, Andalus sudah mulai. Makanya kalau wisuda itu pakai toga, pakai jubah. Mana ada tradisi Barat pakai jubah? Jubah itu tradisi Islam. Wisuda pertama itu ya di Andalusia sana, yang kemudian diekspor, dicontek oleh Barat. Makanya kalau wisuda pakai jubah, termasuk hakim. Kalau pengadilan kan pakai jubah semua kan? Itu tradisi Islam itu. Bukan kita ngambil dari Barat, itu memang tradisi kaum muslimin. Pakai rok yang seperti ini ya, yang kita pakai ibu-ibu, itu tradisi muslim. Kalau lihat orang Barat, orang Kristen ya, kalau nikahan pakai putih rok itu ya, lebar itu ya, itu tradisi muslim itu. Coba lihat para habaib itu, yang perempuan kalau nikah pakainya kayak apa? Kayak begitu. Karena itu tradisi zaman Abbasiyah begitu. Itu yang diambil oleh Barat. Dari Barat kemudian diambil oleh oleh orang-orang. Nah sekarang yang pakai kayak gitu biasanya yang nikahan kayak gitu orang-orang Kristen ya. Tapi aslinya itu dari kaum muslimin. Jadi kita tuh luar biasa dulu, majunya luar biasa, menciptakan jam air dan lain sebagainya lah. Tapi ketika kita mulai menjauh dari kitab suci, jadilah seperti ini. Palestina sekarang dibombardir hancur-hancuran, sudah berapa puluh yang syahid, berapa ribu ya, di atas 50.000 yang syahid, yang luka-luka di atas 130.000. Kaum muslimin hanya bisa apa? Nonton di televisi kan, mendoakan wadzalika ataful iman. Mesir yang sampingan, apa yang dilakukan? Hanya nonton. Yang saya heran justru yang membela itu siapa? Syiah, Yaman Syiah Zaidiyah, Iran Syiah 12, Lebanon Hizbullah Syiah 12, milisi Irak Syiah 12. Kaum muslimin mana? Nonton Sunni, yang dunia Sunni. Kita sebagai yang aswaja ahlu sunnah wal jamaah. Kalau yang di sebelah tambah lagi NKRI harga mati. Mbok neng Palestina kan gitu. Tapi kita hanya bisa nonton kan. Nah ini kenapa dalam hadis lain dikatakan kita terkena penyakit yang namanya al-wahan. Sahabat nanya, jadi Rasul waktu itu mengatakan, wahai sahabat sekalian, kalian sekarang luar biasa, kalian itu mulia, tapi suatu saat nanti kalian itu akan seperti buih di lautan. Sahabat nanya, ya Rasulullah, apakah pada waktu itu kita sedikit? Dijawab, pada waktu itu kalian banyak sekali, tapi seperti buih di lautan yang direbut, dibuat kayak makanan, satu piring direbut ke sana kemari. Maka sahabat nanya, kenapa bisa begitu ya Rasulullah? Kata Rasul, kalian itu terkena penyakit wahan. Ditanya oleh sahabat, penyakit wahan, kayaknya baru dengar penyakit wahan. Apa itu penyakit wahan? Kata Rasul, kalian takut mati, kalian cinta dunia. Dan ini yang terjadi di kalangan kaum muslimin saat ini, terutama kalangan muslim Sunni umum. Negara-negara Sunni yang di samping Saudi, yang di samping Palestina banyak itu. Ada Kuwait ya, ada Bahrain, ada Qatar yang kaya raya. Masa malah John Biden pergi ke Qatar dapat hadiah 6.000 triliun, sementara Palestina kayak begitu? Masuk akal enggak? Masa ya Iran nyerang ke
Israel roketnya malah dicegat lewat Yordan, masuk akal enggak? Jadi aneh. Jadi malah kaum Sunni yang justru membela Israel. Nah ini kan negara Sunni itu yang justru mendukung Israel itu. Aneh kadang. Itulah yang terjadi saat ini. Memprihatinkan kita itu. Maka perlulah kiranya kita memperkuat iman kita. Ya, kalau kita ada minimal sekiranya kita nggak bisa melakukan apapun, kita mendoakan mereka. Mudah-mudahan kemenangan selalu berada di tangan kaum muslimin, orang-orang Palestina. Maka saya kalau di pondok pagi, petang, mesti kita doakan bareng-bareng, mesti. Saya kalau subuh kadang menjadi imam sholat di masjidnya NU. Makanya jamaahnya kebanyakan NU. Ya kunut, tapi kunutnya kunut nazilah. Allahumma anshur Islam al muslimin, Allahumma anshur mujahidin Palestin, Allahumma damir yahud fa innahum a'da'aka a'da'ad-din, Allahumma syadid syamlahum, Allahumma farijam. Gitu. Kunut nazilah. Untuk apa? Supaya Allah memberikan pertolongan kepada orang-orang yang sedang berjihad di bumi Palestina. Kasihan mereka itu. Padahal mereka berjihad untuk apa? Untuk Masjid Suci Al-Aqsa. Masjid Suci Al-Aqsa itu milik siapa? Milik kita semua kaum muslimin. Tetapi kita membiarkan mereka berjihad sendiri, ya. Membiarkan membela Masjid Suci Al-Aqsa sendiri. Taib. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-imanu, adapun iman itu uryanun, telanjang, walibasuhu, dan pakaiannya itu at-taqwa, ketakwaan. Ya, karena iman itu hanya keyakinan. Maka keyakinan itu butuh praktek, butuh bukti. Buktinya adalah ketakwaan. Karena ketakwaan itu muraqabah, merasa kita selalu diawasi oleh Allah sehingga kita bisa menjalankan hukum Islam, syariat Islam. Muslim karena dia bertakwa, insya Allah dia tidak mau korupsi, ya, tidak mau melakukan manipulasi, tidak mau mendolimi orang lain karena dia merasa selalu diawasi oleh Allah. Nah, ketakwaan itu. Wazinatuhu, adapun hiasannya itu al-haya'u, rasa malu. Kita Muslim Indonesia ini aneh. Coba lihat para koruptor sudah pakai baju korupsi, senyum-senyum masih hai, karena hilang rasa malunya. Sudah nggak ada rasa malu sama sekali. Nah, maka kalau sudah rasa malu itu sudah hilang, habislah. Orang di jalanan pacaran biasa saja, ya kan? Wah, karena kenapa? Karena sudah hilang rasa malunya. Jalan-jalan ibu-ibu ataupun mbak-mbak nggak menutup aurat, biasa saja. Kenapa? Karena telah hilang rasa malunya. Ya, ini berbahaya. Wa thamaratuhu al-ilmu, wa thamaratuhu, adapun buah dari keimanan itu adalah al-ilmu, ilmu. Maka ilmu ini menjadi kewajiban. Thalabul ilmi fardhah, menuntut ilmu itu wajib. Wajib itu artinya harus. Maka Islam sangat memerintahkan, menganjurkan kita untuk thalabul ilmi. Yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu sampai sekian derajat, bukan hanya 1 derajat tapi sekian derajat. 1 derajatnya itu sama dengan jarak dari langit ke bumi, 1 derajatnya. Nah, kalau kita orang berilmu, derajat kita tinggi, ya. Insya Allah luar biasa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la imana, tidak beriman liman bagi orang, la amanata, yang tak punya amanat, lahu baginya. Enggak punya amanat itu apa? Diberi jabatan malah korupsi, itu artinya imannya hilang. Meskipun tidak sampai kafir tetapi tidak sempurna imannya kalau dia muslim. Yang miris termasuk yang terkorup itu menteri agama. Nah, dulu mushaf Al-Quran aja dikorupsi, sampai iblis itu geleng-geleng.
kok iso ya? Saya iblis aja gak kepikiran. Ya. Jadi kalau di Indonesia itu iblis itu udah duduk di atas kursi, udah karena iblis itu udah nggak kok bisa ada orang korupsi 300 triliun itu gedek-gedek iblis. Udahlah saya pensiun aja lah biar mereka aja yang lakuin dah. Biar manusia itu dah. Kipas-kipas iblis di Indonesia itu. Udah nggak repot-repot lagi karena orangnya lebih iblis daripada iblis. Bahaya ini. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la yu'minu tidak beriman ahadukum salah seorang dari kalian hatta sehingga yuhibba dia mencintai li akhihi pada saudaranya ma sesuatu yuhibbu yang dia mencintai li nafsi untuk dirinya sendiri. Seorang muslim itu akan sempurna imannya ketika dia mencintai orang lain sama seperti dia mencintai dirinya sendiri. Hebatnya Islam luar biasa. Jadi persaudaraannya luar biasa ya. Bahkan orang-orang Ansor dulu wa yu'thiruna al anfusihim walau kana bihim khassasah. Dia butuh minum tapi orang lain kok haus, dia dahulukan orang lain. Orang Muhajirin waktu datang ke hijrah ke Madinah, punya tanah silahkan ambil, punya rumah ini ambil, ini kasihkan semua. Untuk siapa? Untuk orang Muhajirin. Meskipun sebenarnya dia butuh, tapi karena melihat orang Muhajirin dahulukan. Ini luar biasanya orang Ansor ya, sehingga diabadikan di dalam Al-Quran. Sifat-sifat mereka itu diabadikan dalam Al-Quran karena luar biasa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, 3 menit lagi. Al-imanu adapun keimanan itu fi sadril mu'min, di dalam dada kaum mukmin, wala yatimmu dan tidak sempurna. Sadril mu'min dada orang mukmin. Wala yatimmu dan tidak sempurna al-imanu keimanan illa kecuali bitamamil faraidi dengan melaksanakan yang fardu. Keimanan terletak di dalam dada seorang mukmin. Tidak sempurna iman seorang kecuali dia melaksanakan yang fardu. Wasunani dan yang sunnah. Wala yafsudul iman dan tidak rusaklah iman itu. Iman tidak rusak illa kecuali bijuhudil faraidi dengan juhud. Juhud itu dengan ingkar terhadap kewajiban. Maka kalau ada orang sholat enggak wajib, ya, ada seorang ngaku Islam tetapi mengatakan sholat enggak wajib, dia kafir karena dia juhud, ingkar terhadap hal yang wajib. Ada seorang muslim kok ingkar kalau puasa itu wajib, kafir karena dia telah ingkar terhadap perkara yang wajib. Maka di antara hal yang membuat orang itu dianggap murtad atau keluar dari Islam ketika dia ingkar terhadap yang wajib-wajib, kecuali kalau dia itu tidak ingkar, hanya malas. Kenapa kamu enggak sholat? Malas, nunggu hidayah. Wah, hidayah tonggoni dhewe kok. Nah, tinggal mampir nunggu hidayah mamanya. Nah, itu namanya malas. Kalau malas dia tetap muslim, tetapi muslim pelaku maksiat. Ini adalah paham kita, paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena orang Khawarij itu mereka beranggapan kalau ada orang yang ngaku Islam tidak mau melaksanakan hukum Islam dianggap kafir. Jadi seorang muslim kok minum khamr, orang-orang Khawarij ini kafir nih. Orang muslim enggak mungkin berani minum khamr. Seorang muslim enggak mungkin berani meninggalkan sholat. Kalau dia minum khamr kemudian tidak sholat, tidak puasa, kafir. Nah, itu orang Khawarij. Kalau kita paham kita Muhammadiyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita mengatakan mereka tetap muslim, tetapi muslim asi,
muslim pelaku maksiat. Wasunani dan sunan, kecuali kalau sunan ya, dia nggak melaksanakan sunan atau ingkar terhadap sunnah itu tidak kafir. Tetapi ketika ingkar terhadap kewajiban maka dia dianggap kafir. Wa faman barang siapa naqoso yang kurang faridatan terkait dengan hal yang fardu bi ghairi juhudin tanpa ingkar, siapa yang mengurangi kewajiban agama namun dia tidak ingkar terhadap kewajiban agama, uqiba dihukum. Maka kalau di dalam fikih Islam orang yang tidak sholat itu harus ditangkap. Kenapa nggak sholat? Malas, tangkap penjara. Besok tanya, sholat nggak? Malas. Tunggu lagi besok 2 hari. Sholat nggak? Malas. 3 hari nggak sholat, bisa dihukum pancung. Dalam fikih. Ya. Wah, nek ngene carane wong paraan uturah piro. Waman dan barang siapa atamma ya, yang menyempurnakan al-faraidho, hal-hal yang wajib-wajib, wajabat haruslah lau baginya al-jannatu surga. Kalau kita melaksanakan hal yang wajib-wajib maka kita bisa masuk surga. Maka ada seorang sahabat yang bertanya pada baginda Nabi, ya Rasulullah, sekiranya saya itu hanya melaksanakan sholat fardu, hanya melaksanakan puasa fardu, dan saya tidak melaksanakan ibadah sunnah, apakah saya bisa masuk surga? Kata Rasul, ya, selama kamu tetap menjalankan yang halal-halal dan menjauhi yang haram-haram. Jadi meskipun dia hanya melakukan yang sholatnya cuma sholat wajib tok, nggak pernah qobliyahan, nggak pernah duhaan, nggak pernah sholat malam, puasa Ramadan tok, nggak pernah Senin Kamisan dan sebagainya, selama dia itu menjalankan ajaran agama yang halal yang dia lakukan, tidak mau memakan harta haram, tidak mau menyakiti saudaranya sesama muslim, maka orang seperti ini wajabat lahul jannah, dia wajib harus masuk surga. Taib, ada pertanyaan silahkan. Aslinya sudah habis waktunya ini. Silahkan. Fikih juga boleh, soal fikih juga boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dikatakan kalau negara non muslim di depan itu malah amalannya seperti Islam atau muslim. Tapi kalau negara yang muslim kok amalannya tidak di muslim itu, apakah amalnya diterima? Yang pertama. Apakah apa? Diterima. Oh, amal diterima ya. Yang kedua, iblis itu menggoda manusia. Apakah orang kafir juga digoda oleh iblis karena kafir itu sudah tertutup? Ya. Terima kasih. Yang pertama, miftahul jannah apa? La ilaha illallah, miftahul jannah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Kunci surga itu la ilaha illallah. Orang Jepang meskipun bersih apa macam-macam, berinfak sedekah sak banyak, Bill Gates itu sedekahnya luar biasa loh. Yang punya Microsoft itu ke Afrika luar biasa besar. Tapi nggak punya kunci surga. Bisa masuk surga nggak? Ora iso, ora ono kuncine. Maka kunci pertamanya itu harus beriman, harus bersyahadat. Selama itu tidak dipegang, nggak punya kunci, selamanya nggak akan bisa masuk surga. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi iblis tetap menggoda orang kafir. Supaya apa?
supaya semakin banyak membuat kerusakan di muka bumi, supaya mengajak orang muslim untuk ikut kafir, dan supaya dia tidak mendapatkan hidayah, ya kan? Jadi seperti itu. Tak cuman hanya saja jangan selalu salahkan iblis, salahkan setan. Manusia itu di dalam dirinya ada namanya nafsu. Nafsu itu ada 3. Ada namanya nafsul mutmainnah, ada namanya nafsu ammaratun bisu, ada nafsu lawamah. Ya, kita itu ada nafsu ammaratun bisu. Jadi andai pun nggak ada iblis, ada di dalam diri kita itu sesuatu bisikan-bisikan yang selalu mengarahkan kita untuk berlaku maksiat. Makanya kadang masaki iblis selalu dikambing hitamkan, padahal di dalam diri kita itu juga ada. Maka sering dikatakan kita telah keluar dari jihad akbar, dari jihad besar, tapi di sana ada jihad lain yang lebih besar. Apa itu? Jihad melawan hawa nafsu. Maka dalam Al-Quran sudah dikatakan wala tattabi'ul hawa. Jangan kamu itu menurutkan hawa nafsumu. Artinya apa? Selain iblis itu di sini itu ada hawa nafsu. Maka di dalam kaidah usul sudah dikatakan mazada an haddihi inqalaba ila diddihi. Sesuatu yang baik-baik pun kalau berlebih menjadi kurang baik. Kenapa? Karena nafsu yang berlebihan. Makan enak, wah mana enak makan terus kali sampai kekenyangan nganti ora iso berdiri kan. Baik enggak? Enggak baik, malah dosa karena bikin sakit. Kenapa? Dia tidak bisa mengukur hawa nafsu. Hawa nafsu itu baik. Kalau nggak punya hawa nafsu bahaya. Makan malas, 1 hari nggak mau makan, 2 hari nggak mau makan, 3 hari makan, 4 hari dead. Ya kan? Karena apa? Karena dia punya hilang nafsu makan dia, hilang nafsu tidur dia, bahaya, bisa meninggal, bisa sakit. Nafsu itu sangat baik, tapi diarahkan, jangan keinginannya itu selalu kita kabulkan. Makan enak makan terus, enak tidur terus, bahaya, ya, bahaya. Terukur. Jadi di samping ada iblis tadi, di dalam diri kita ada namanya nafsul ammarah, ada hawa nafsu yang harus kita tata supaya tidak berlebih, karena ketika berlebih menjadi tidak baik. Wallahu a'lam. Oke, ada yang lain? Cukup. Baik, tadi rencananya mau 1 halaman biar cepat selesai. Kalau gini nggak kelar-kelar, sudah 2 tahun. Ini sudah 2 tahun baru bab 5 ini. Kapan rampungnya gitu kan? Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.